Pemirsa, bukan kali pertama sebetulnya Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka. Dalam catatan sejarah, setidaknya imam besar FPI tersebut pernah 3 kali ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari kasus kerusuhan Monas 2008 hingga dugaan cat mesum pada 2016 lalu. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab setidaknya pernah menyandang 3 kali status tersangka. 2008 lalu, Rizik pernah divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus kerusuhan di Monas. Lalu pada 2016, Rizik juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan percakapan elektronik berkonten pornografi yang melibatkan salah satu rekannya Firza Hussein. Di tahun yang sama, Rizik juga dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap melecehkan Pancasila. Kasus itu ditangani Polda Jawa Barat dan menjadikan Rizik sebagai tersangka. Namun tak lama berselang, Rizik bertolak ke Arab Saudi dan menetap di sana selama 3,5 tahun, hingga kasusnya dihentikan polisi dengan keluarnya surat penghentian penyidikan atau SP3 dari polisi. Sekembalinya Rizik di tanah air, masalah seakan tak lepas dari dirinya. 10 November lalu, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan simpatisan menyambut kedatangan Rizik hingga menimbulkan sejumlah kerusakan fasilitas bandara. Belum lama tiba, Rizik melanjutkan agenda kegiatannya dengan menggelar Maulid Nabi pada 14 November silam. Kegiatan tersebut dihadiri begitu banyak orang sehingga menimbulkan kerumunan. Pada kesempatan yang sama, Rizik juga menyelenggarakan prosesi pernikahan putrinya di wilayah Petamburan, Jakarta. Rizik pun didenda Pemprov DKI atas pelanggaran protokol kesehatan sebesar 50 juta rupiah. Sementara di Jawa Barat, Rizik juga sempat menghadiri acara hingga menyebabkan kerumunan massa di kawasan Megamendung. Kasusnya pun kini ditangani Polda Jawa Barat. Siapa sangka kerumunan di sejumlah lokasi setelah kedatangan Rizik ke Indonesia ternyata berbuntut pada pemanggilan dirinya. Rizik mangkir dalam 2 kali pemanggilan dirinya sebagai saksi dengan alasan pemulihan kesehatan. Hingga akhirnya 10 Desember lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Rizik sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan massa. Ia pun dijerat pasal 160 dan 216 KUHP. Tim Liputan Anyus melaporkan.